Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Good morning, brothers and sisters. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh kembali berbakti bersama-sama di tempat ini. We give thanks that today we are able to return and to have worship here together at church. Meskipun tidak banyak di antara kita karena keterbatasan dari pemerintah, ada kira-kira 50 orang yang hadir di tempat ini. Even though there are limitations from the government and we are only allowed to have 50 people here, Tapi kita tetap bersyukur karena sangat berbeda kita berbakti di rumah 1-2 orang dengan ada 50 orang bersama-sama di tempat ini. we are still thankful for we can worship together, and it is quite different to worshiping at home with only 1 or 2 people beside you. Meskipun saya juga nggak bisa melihat senyum saudara karena semua tertutup, And I'm not able to see any of your smiles because everything is closed up. tetapi tetap mendengar suara nyanyi bersama-sama itu menguatkan ya, dengan mendengar semua suara saudara-saudara kita bersama-sama menyanyi. But to be able to hear everyone singing together, it really strengthens us. Dan kita berharap hari minggu depan kita boleh dibuka lebih lagi sehingga lebih banyak orang boleh datang, baik di dalam dan kalau sudah lebih banyak dibuka kita akan kembali mengadakan 2 kebaktian, baik itu kebaktian pagi maupun juga kebaktian siang. And we are hopeful by this time next week we can open up to even more people, by which perhaps we can have 2 services in the morning and a bilingual service in the afternoon. Dan juga diingatkan hari Rabu ini kita ada persekutuan doa. And just another reminder that we have a prayer meeting this Wednesday. Dan saya merasa kita juga boleh datang ke tempat ini secara onsite. And I also feel that we can return on site for that as well. Dan tentu tetap kita adakan online supaya saudara-saudara yang lain juga boleh mengikuti secara online. But of course we are still going to maintain the online platform for those who need it. Oke, saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita berdiri bersama-sama, kita elbow bump. Ya, tidak boleh bersalaman kayaknya, tapi kita boleh elbow bump dan menyanyikan haleluya, puji Tuhan sambil memberi salam. Let us sing hallelujah, praise the Lord as we elbow bump our friends. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Silahkan duduk saudara sekalian. You may be seated. Mari kita membuka 2 Samuel pasal yang ke-15. Let us open 2 Samuel chapter 15. Tadi saya mendengar waktu membaca pembacaan Alkitab semua kelihatannya bisa membaca di dalam bahasa Inggris ya. Mengikuti di dalam bahasa Inggris maksudnya. I have come to understand that everyone is able to follow the English version from Jadi before. kita akan membaca hari ini hanya di dalam bahasa Inggris. So we will only be reading the English version. 2 Samuel pasal yang ke-15. 2 Samuel chapter 15. Kita akan ini adalah satu pasal yang panjang, tetapi kita tidak akan membaca seluruhnya. It is quite the lengthy passage, but we will not be reading all of it. Kita hanya akan membaca bagian pertama dari 2 Samuel 15 ini. We will only be reading the first part in 2 Samuel chapter 15. Dan sedikit bagian yang kedua. And perhaps a small portion in the second part. Bagian yang pertama itu ini 2 Samuel 15 boleh dikatakan ada 2 bagian yang besar. You can say that there are 2 quite large sections in 2 Samuel 15. Bagian yang pertama adalah ayat 1 sampai 12 yang menceritakan tentang pemberontakan Absalom. The first section is from verse 1 to 12, which is talking about the rebellion of Absalom. Dan bagian yang kedua yang lebih panjang adalah ayat 13 sampai 37 itu berbicara tentang Daud yang melarikan diri. And the longer half of chapter 15 is from verse
13 to 37, which talks about David fleeing the country. Kita akan membaca ayat 1 hingga ayat 18 saja. We will only be reading verse 1 to 18, Jadi bagian yang pertama sampai ayat 12, kemudian sedikit bagian yang kedua. which is the all of the first part and a little bit of the second. Oke, saya akan membaca dalam bahasa Inggris ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-18. We will be reading in turns the preacher for verse 1 and the rest of the congregation for verse 2, and we will take turns reading. 2 Samuel 15, 1 to 18. After this, Absalom got himself a chariot and horses, and 50 men to run before him. And Absalom used to rise early and stand beside the way of the gate. And when any man had a dispute to come before the king for judgment, Absalom would call to him and say, "From what city are you?" And when he said, "Your servant is of such and such a tribe in Israel," Absalom will say to him, "See, your claims are good and right, but there is no man designated by the king to hear you." then Absalom would say, "Oh, that I were judge in the land! Then every man with a dispute or cause might come to me, and I would give him justice." And whenever a man came near to pay homage to him, he will put out his hand and take hold of him and kiss him. Thus Absalom did to all of Israel who came to the king for judgment. So Absalom stole the hearts of the men of Israel. And at the end of 4 years, Absalom said to the king, "Please let me go and pay my vow which I have vowed to the Lord in Hebron." For your servant vowed a vow while I lived at Geshur in Aram, saying, "If the Lord will indeed bring me back to Jerusalem, then I will offer worship to the Lord." The king said to him, "Go in peace." So he rose and went to Hebron. But Absalom sent secret messengers throughout all the tribes of Israel, saying, "As soon as you hear the sound of the trumpet, then say, 'Absalom is king at Hebron.'" With Absalom went 200 men from Jerusalem who were invited guests, and they went in their innocence and knew nothing. And while Absalom was offering the sacrifices, he sent for Ahithophel the Gilonite, David's counselor, from his city Gilo. And the conspiracy grew strong, and the people with Absalom kept increasing. And a messenger came to David, saying, "The hearts of the men of Israel have gone after Absalom." Then David said to all his servants who were with him at Jerusalem, "Arise and let us flee, or else there will be no escape for us from Absalom. Go quickly, lest he overtake us quickly, and bring down ruin on us, and strike the city with the edge of the sword." And the king's servant said to the king, "Behold, your servants are ready to do whatever my lord the king decides." So the king went out, and all his household after him, and the king left 10 concubines to keep the house. And the king went out, and all the people after him, and they halted at the last house. And all his servants passed by him, and all the Cherethites, and all the Pelethites, and all the 600 Gittites who had followed him from Gath, passed on before the king. Ya, kita membaca sampai demikian. Mari kita berdoa sekali lagi. That is where we end our reading, and we will pray now. Kami memohon sekali lagi ya Tuhan untuk anugerah dan belas kasihan-Mu. We ask once again for your grace and your blessing, Lord. Baik kami yang ada di tempat ini, di gedung gereja, maupun juga setiap saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing. For those of us who are in the church building now, and for those of us who are at home. Kiranya Kau yang melihat hati kami sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh mendengar firman-Mu. You have seen our hearts, and may we truly want to listen to your word. Sehingga firman Tuhan yang kami akan dengar dan renungkan menjadi firman yang sungguh-sungguh kami terima sebagai firman yang berharga untuk mengajar kami, membentuk kami. And the word that we will reflect upon today, may we cherish it and let it mold and teach us. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang memimpin setiap kami pada pagi hari ini. May the Holy Spirit lead each and every one of us this morning.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of Jesus Christ, we give thanks and we pray. Amin. Amen. Saudara sekalian, seperti tadi saya katakan, bagian ini yang kita baca adalah terdiri dari dua bagian besar. Brothers and sisters, the section that we have just read, as I mentioned earlier, is part of two sections in chapter 15. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah tentang pemberontakan daripada Absalom. And the first section that I will talk about is about Absalom's conspiracy. Dan bagian yang kedua nanti kita akan melihat dengan lebih detail bagaimana Daud melarikan diri yang kemudian akan mengajar kepada kita iman yang sejati dari Daud. And later we will talk in depth about David's fleeing and how that teaches us to have faith. Saudara sekalian, membaca apa yang dilakukan Absalom di dalam bagian yang pertama ini saya baca berkali-kali dan membuat saya terpikir dan banyak sekali kemiripan dengan apa yang terjadi di Jakarta. Reading about this first section about Absalom, it reminds me a lot about what happened in Jakarta. Strategi-strategi yang dilakukan Absalom, kelicikan-kelicikannya yang menangkan hati rakyat itu sangat mirip dengan apa yang dilakukan Gubernur Jakarta sekarang. A lot of the cunning strategies that were pulled by Absalom in order to win the people's hearts is actually been done by the governor in Jakarta. Janji-janji manis dari Absalom dan juga strategi-strategi yang dia lakukan itu juga mengingatkan saya akan Gubernur Jakarta. The sweet promises and the strategies pulled off by Absalom remind me of this person, the governor of Jakarta. Semua yang dilakukan Absalom di sini adalah dengan satu tujuan, untuk merebut kekuasaan dari ayahnya sendiri. All of this is to take away the power of his own father. Saudara sekalian, setelah Daud menerima Absalom kembali di dalam pasal yang ke-14 terakhir, maka langsung Absalom melaksanakan akan rencananya. As soon as David accepted Absalom back in the previous chapter, he began all of his plans. Dia pagi-pagi sekali dia bangun dan kemudian dengan kereta kuda seorang pangeran dia berdiri di pintu gerbang. Each morning he would get up and ride his princely chariots and stand in front of the gates. Dengan didampingi 50 orang prajurit-prajurit berlari di depannya, maka dia berdiri menjegat setiap orang yang mau datang ke Yerusalem. And with 50 men running before him, he would stop people who were walking towards Jerusalem. Dan dengan kata-kata yang tadi kita baca, dia selalu menghampiri satu persatu orang-orang yang datang sebenarnya ingin menghadap raja, karena raja pada saat itu adalah hakim yang memutuskan segala persoalan yang mereka hadapi. And he would intercept everyone who wanted to see the king, for back then the king was the judge of the nation. Dan semua orang yang datang di situ dirayu, dibaiki oleh Absalom dengan mengatakan semua apa yang kau katakan itu, persoalanmu itu baik dan seharusnya betul-betul dibela. And each person he would talk to and to show care for them and to say that everything that you are talking about is a good thing. And should be supported. And should be supported by the king. Tetapi tidak ada orang yang menolong kamu di sini. But he also said there was no one here to help you. Kalau saja saya menjadi raja di tempat ini, maka segala persoalanmu, segala keluhanmu akan ditolong dan diselesaikan dengan baik. He said, if only I was the king, every one of your problems I would help and it would be solved. Saudara sekalian, dengan cara demikian berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dia berjuang untuk memenangkan dan mencuri hati daripada rakyat Israel. And in this manner, for days on end, months and even years, he would try to win over the people's hearts. Disitulah ayat yang ke-6 mengatakan dengan cara demikian diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja, dan dengan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. And it is here when it says that Absalom was able to win the heart of the people. Saudara sekalian, mencuri hati di sini di dalam bahasa aslinya memang demikian, mencuri hati, tetapi di dalam konteks yang berbeda itu bisa memiliki pengertian akan mengakali atau menipu daripada orang-orang Israel. In a different context, you could say that Absalom was deceiving the people of Israel. Itulah kata mencuri di situ juga dipakai ketika Yakub mengakali akan Laban sehingga dia mendapat segala domba-domba yang dia inginkan. And in a very similar way, if you recall Jacob who deceived Laban to receive the good herd. Saudara sekalian, kita melihat di sini perjuangan daripada Absalom, tetapi semua perjuangannya adalah supaya dia merebut kekuasaan daripada ayahnya.
And we can see Absalom's attempt to rob the throne from his father here. Dan sebagai finishing touch daripada Absalom di dalam konteks bangsa yang sangat religius ini, And as Absalom's finishing touch in a religious nation such as Israel, maka dia di dalam ayat ke-7 dan selanjutnya dia pergi mengatakan untuk beribadah kepada Tuhan. Dia memakai nama Tuhan juga untuk kepentingan dirinya. in verse 7 he says he wishes to go out and pay homage to the vow of the Lord, and he is using the Lord's name to accomplish his will. Saudara sekalian, tentu ini sesuatu yang tidak mudah. Kalau sudah baca itu 4 tahun Absalom berjuang itu, dan kemudian dia pergi, akhirnya setelah 4 tahun itu pergi ke Hebron, pura-pura untuk beribadah, dan disitulah dia melakukan pemberontakannya melawan raja yang sah, yaitu Daud. And this was not easy to do. Absalom took 4 years, and it says at the end of 4 years he went to Hebron to pretend to worship the Lord, but that is when he executed his plan. Saudara sekalian, poin yang pertama dari bagian ini kita bisa melihat adalah bagaimana keberhasilan Absalom yang akhirnya melakukan kudeta kepada raja yang sah itu adalah sebenarnya suatu fakta yang bersifat paradoks. And the first point that we can talk about here today is this paradoxical nature by which Absalom was able to accomplish a coup d'etat towards the king. Saudara sekalian, hal yang paradoks di dalam pengertian ini, di satu sisi ini adalah penggenapan perkataan Tuhan terhadap Daud yang sudah bersalah. One part of the paradox is in saying that this is part of the fulfillment of God's word to David. Tetapi di sisi lain sebenarnya Absalom itu adalah tetap orang yang harus bertanggung jawab atas kesalahan, keserakahan, ambisi, dan kejahatannya. But on the flip side, Absalom is responsible for his own ambition and the evil he has done. Kalau saudara melihat pasal 12 ayat yang ke-11a, if you read in chapter 12 verse 11a, maka di situ saudara melihat bahwa ini apa yang dilakukan Absalom adalah penggenapan akan perkataan Tuhan di sini. This is Absalom, what he is doing is fulfilling what God says in verse 11. Pasal 12 ayat 11a mengatakan, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, ke atas Daud, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. In chapter 12 verse 11 it says, thus says the Lord, behold, I will raise up evil against you out of your own house. Jelas ini adalah apa yang terjadi kepada Daud melalui apa yang dilakukan Absalom adalah penggenapan akan perkataan firman Tuhan ini. It is clear that God's words to David find their fulfillment in what Absalom's conspiracy. Tetapi di dalam Alkitab juga menegaskan apa yang dikerjakan oleh Absalom. Sebenarnya dia harus bertanggung jawab karena dia tidak segan-segan dan kalau bisa dia membunuh akan ayahnya sendiri. But Absalom himself did not hesitate to even kill the king, and he is held responsible for all of his plans. Ini sangat Alkitab di sini mengkontraskan akan sifat daripada Absalom dengan sifat dan karakter daripada Daud sendiri. And Absalom's characteristics is put into contrast with David's. Kalau saudara mengingat bagaimana Daud yang sebenarnya sudah diurapi oleh Tuhan waktu Saul masih menjadi raja. If you remember when David was anointed as king while Saul was still on the throne, dia tetap tidak mau merebut akan kekuasaan yang sudah diberikan kepada dia. He did not fight for the power that was actually given to him. 2 kali dia ada kesempatan untuk membunuh Saul dengan begitu mudah. Twice he had the opportunity to kill Saul easily. Tetapi dia mengatakan dia tidak akan menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. But he said himself, I will not lay a hand on those who are anointed by the Karena Lord. meskipun Saul sudah ditolak oleh Tuhan, tetapi dia tetap adalah saat itu masih adalah raja yang sah. Even though God had left Saul at that very moment, he was still the king of Israel. Dan Tuhan pernah mengurapi Saul menjadi raja Israel. And God had anointed Saul king of Israel. Sehingga Daud tidak pernah berani menyentuh akan Saul meskipun sepertinya seolah-olah Tuhan sudah menyerahkan Saul ke dalam tangannya sendiri. And David dared not touch Saul even though it seemed like God had given Saul to David's hands. Tetapi berbeda di sini dengan apa yang menjadi sifat dan karakter daripada Absalom. But it's different to Absalom's character here as we have read. Dia jelas bukan orang yang diurapi Tuhan menjadi raja. He is clearly not someone anointed by the Lord. Jelas Daud adalah raja yang sah dan raja yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan. It is clear that David is the king chosen and anointed by the Lord. Tetapi dengan ambisinya, dengan keserakahannya, dengan haus kekuasaannya, dia ingin merebut dan bahkan kalau bisa membunuh akan ayahnya sendiri. But with his ambition and thirst for power, he would try to overthrow or even kill his own father. Saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa ketetapan Tuhan itu adalah ketetapan yang pasti terjadi. And we can read here that God's will is something that will definitely happen. Tetapi apa yang dilakukan Absalom
Absalom adalah sesuatu kejahatan yang dia harus bertanggung jawab atas dosa dan kesalahannya itu. But the evil done by Absalom must be held accountable to him. Ini sesuatu paradoks yang ada di banyak tempat di dalam Alkitab. You can find this paradox in many places in the Bible. Salah satu yang paling tajam adalah ketika Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta. One of the sharpest examples is when Peter is preaching on the day of Pentecost. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23 Petrus berkata demikian. In Acts chapter 2 verse 23 Peter says, Dia Yesus Kristus yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. This Jesus, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. Dia diserahkan menurut maksud dan rencana Allah. He was delivered up according to the definite plan of God. Definite plan of God. Ini adalah rencana Allah dari semula. Kristus harus mati. It is God's plan from the beginning. Jesus must die. Tetapi kamu yang menangkap, membunuh, menyalibkan dia adalah bangsa-bangsa yang durhaka, yang patut menerima hukuman daripada Tuhan. But you crucified and killed by the hands of lawless men who are worthy to be punished. Saudara sekalian, ini di dalam satu ayat terdapat paradoks yang begitu jelas. And in this verse there is a clear paradox here. Dan ini adalah kita mungkin tidak sepenuhnya bisa mengerti akan misteri akan paradoks ini. And we may not be able to fully understand this mysterious paradox. Tetapi dua sisi ini kita harus pegang kuat-kuat. But we must hold on to these two truths very tightly. Di satu sisi memang Tuhan adalah berdaulat, bahkan rencananya itu pasti digenapi. On the one hand, it is God who plans and his plans will come into fruition. Tetapi orang-orang yang melakukan kejahatan yang secara tidak sadar menggenapi rencana itu adalah orang yang bertanggung jawab atas kesalahan dan dosanya. But the evil that the people have done, whether they by fulfilling God's plan, are also held accountable for their actions. Ini sesuatu yang kalau kita pikir lebih dalam, sangat sulit sekali sebenarnya kita menerima dua paradoks yang sepertinya bertentangan ini. And you can think about this, but it is a very hard truth to accept both of them at the same time. Bagaimana kejahatan daripada orang-orang Israel, bagaimana kejahatan daripada Absalom yang merebut dan ingin membunuh ayahnya itu sebenarnya menggenapi akan rencana Tuhan. How can the evil of Absalom in trying to overthrow his father fulfill the plan of God? Ini sesuatu yang bisa membuat orang tidak bisa tidur berhari-hari untuk memikirkan ini. It can cause many sleepless nights when you think about this. Tetapi tetapi ini diajarkan oleh kita, paling sedikit ada dua hal yang kita harus pegang dari paradoks seperti ini. But the Bible teaches that we must hold on to these two sides of the paradox. Yaitu yang pertama, kebenaran ini memberikan penghiburan besar bagi anak-anak Tuhan. And the first is that it gives comfort to the children of God. Penghiburannya adalah karena kejahatan terbesar pun di dalam dunia ini tidak pernah melampaui Allah yang berdaulat. In that the greatest evil done on this earth does not exceed or go beyond God's plan. Bahkan dengan cara yang misterius yang kita tidak sepenuhnya bisa mengerti bahwa kejahatan itu sebenarnya menggenapi rencana Allah yang berdaulat. And in a mysterious way that we cannot understand, that evil fulfills God's will in some way. Dan dengan cara yang kita tidak mengerti sepenuhnya bahwa ultimately kejahatan itu membawa kemuliaan bagi nama Allah. And in some way, this evil will give glory to the God. Kalau itu menggenapi rencana ketetapan Allah, pasti ultimately itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. If this fulfills God's will, it will bring him glory. Dan ini memberi penghiburan besar bagi kita karena ini bukan hanya membawa kemuliaan bagi Tuhan, tetapi juga membawa kebaikan bagi umat Tuhan. And this gives us comfort. Not only does it glorify God, it gives us goodness. It brings us good. Kebenaran ini memberi kelegaan, penghiburan, ketenangan yang dalam di dalam jiwa kita. And this truth gives us a peace inside our heart. Mengerti bahwa meskipun di dalam keadaan kesulitan, pergumulan kita, kalau apapun mungkin penderitaan dan kejahatan yang besar terjadi kepada kita, maka sesungguhnya Tuhan tetap berdaulat dan Tuhan tetap punya rencana yang baik bagi anak-anaknya. That no matter what sufferings or difficulties come our way, God is still sovereign and in control over it all. Meskipun kita tidak mengerti sepenuhnya, tetapi biarlah kita memegang akan kebenaran firman Tuhan ini. Even though we cannot understand, may we hold on to God's truth.
Di dalam keadaan apapun yang kita boleh alami, kita tahu Dia adalah Tuhan yang in control of everything. No matter what circumstance comes our way, may we remember that God is in control of everything. Dan kita percaya dan memegang dan beriman kepada Allah yang berdaulat atas segala sesuatu itu. And we believe and have faith in the God who is sovereign over all things. Yang kedua yang kita boleh tarik di dalam kebenaran ini adalah kita boleh gentar karena kita adalah orang yang bertanggung jawab atas respons kita kepada firman Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita. The second thing that we can pull out from this is that we must be shaken as people who are held responsible for our evil. Meskipun dosa kita, perbuatan kita, orang lain, kejahatan apapun di dalam dunia ini, sebenarnya itu tidak pernah bisa melampaui akan ke rencana Allah yang berdaulat. Even though all of the evil done by us and the people around us cannot break free from God's will, Dan bahkan akhirnya ultimately menggenapi ketetapan Allah itu. and ultimately actually fulfills God's will, Tetapi kita seperti Absalom, seperti orang-orang yang menyalibkan Kristus adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya. like Absalom and those who crucified Christ, we are responsible for our own actions. Karena tanggung jawab kita adalah bukan berdasarkan atas kedaulatan Allah. Because, our responsibilities are not above God's will. Karena kedaulatan Allah itu pasti akan terjadi di dalam dunia ini. Because God's sovereign will happen in this earth. Tetapi tanggung jawab kita adalah apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita di dalam firman-Nya. But His will is told to us through His word. Dan itulah yang menjadi tanggung jawab kita ketika firman Tuhan mengatakan kita harus melakukan ini, melakukan itu, dan kita tidak melakukannya, maka kita bertanggung jawab dan berdosa akan hal itu. But when God's word tells us to do something and we do not do it, we are held responsible for not doing it. Ketika kita tidak dan kita melakukan apa yang Tuhan larang untuk kita melakukannya, maka kita juga bertanggung jawab atas kesalahan dan dosa itu. Or when we do something that God forbids us to do, we are still held accountable for that action. Biarlah dari poin pertama ini paradoks daripada kebenaran firman Tuhan dan sekaligus tanggung jawab daripada manusia boleh mengajar kita sikap yang demikian. And the paradox of God's will and the responsibility of man teaches us these points. Memberi penghiburan besar kepada kita, tetapi sekaligus memberi kegentaran kepada kita untuk kita juga bertanggung jawab atas segala hal yang kita lakukan di hadapan Tuhan. It gives us great comfort, but also causes our hearts to tremble to be held responsible for all of our actions. Saudara sekalian, hal yang kedua, bagian besar yang kedua yang kita akan renungkan dengan lebih detail di sini adalah bagaimana Daud melarikan diri. And the second larger portion that we will reflect on today is about David fleeing to Jerusalem. Ini ayat 13 sampai ayat 37 sampai bagian terakhir dari pasal 15 ini. From verse 13 to verse 37, which is the end of the chapter. Ayat ke-13 dimulai dengan datanglah orang yang mengabarkan kepada Daud, hati orang Israel itu telah condong kepada Absalom. And the section begins with verse 13, and a messenger came to David saying, the hearts of the men of Israel have gone after Absalom. Dan kemudian Daud berbicara kepada semua pegawainya, bersiaplah, marilah kita melarikan diri. And David then spoke to his servants who were with him, arise and let us flee. Saudara sekalian, waktu saya baca peristiwa ini ya, dan juga sebelumnya, saya agak bertanya-tanya kenapa Daud bersikap seperti demikian. And when I read this story, I ask myself, why did David choose to do this? Apakah Daud adalah orang yang takut kepada Absalom? Was David afraid of Absalom? Ketika itu dia langsung, ayo lari saja kabur dari Yerusalem. And so he says, let us come flee from Israel. Dan kalau saudara membaca sebelumnya juga, saya bertanya-tanya mengapa Daud itu membiarkan Absalom itu 4 tahun mencegat orang-orang Israel yang mau datang kepada dia. And I also ask, why did David leave Absalom 4 years to win over the hearts of Israel? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu tidak sepenuhnya bisa terjawab. We may not be able to answer these questions. Dan mungkin juga itu mungkin juga pertanyaan yang mungkin tidak seharusnya ditanyakan. And maybe we don't even need to ask this question. Karena tidak ada jawabannya di dalam Alkitab. Because there is no answer in the Bible. Mungkin saja Daud ada ketakutan, dan juga mungkin saja Daud ada kurang bijaksana atas apa yang dia lakukan.
And it may very well be that David was a little bit afraid and lacked some kind of wisdom. Saya bertanya demikian karena saya berpikir politisi-politisi di dunia ini akan langsung mengerti, akan sangat licik, akan langsung mencegah Absalom melakukan sesuatu yang supaya tidak merebut hati daripada orang Israel. I only ask this because modern day politics determines that people would actually try and stop Absalom from winning the heart of the people. Dan kalau pemimpin presiden yang kuat, ada orang yang berani melawan dia pasti akan menghabiskan orang itu dengan kekuatannya sendiri. And any modern day president would actually would stop anyone who was trying to fight him. Saudara sekalian, tetapi yaitu karena itu perlu kita membaca, menyelidiki, mempelajari sehingga kita kemudian pikiran kita dan hati kita juga diarahkan kepada apa yang menjadi maksud daripada firman Tuhan sesungguhnya. So we have to read and to try and understand the meaning of this passage here instead. Maka seorang teolog Perjanjian Lama, Hans Hertzberg, itu mengatakan demikian. And that is why an Old Testament theologian, Hans Hertzberg, said bahwa larinya Daud itu sebenarnya adalah tindakan yang baik dan bijaksana. That he said David fleeing is actually a wise action. Nah, kalau tidak pelajari dan menggumuli itu, saya rasa tidak mungkin ketemu poin ini. If you do not try to study this passage, you will not find this point. Larinya Daud itu adalah tindakan yang baik. Kenapa tindakan yang baik? And David fleeing was actually a good thing. And why is it so? Bukan hanya dia lari untuk keselamatan dirinya dan orang-orangnya. He did not just run for his own safety and those around him. Tapi sebenarnya itu adalah tindakan yang baik karena dia menghindari Yerusalem dari kehancuran. But he ran so that Jerusalem would also not be destroyed. Kalau dia terus bertahan di Yerusalem dan Absalom dan orang-orang yang akan datang menyerang, kemungkinan besar Yerusalem akan hancur. If David stayed in Jerusalem and fought with Absalom with all of his armies, then perhaps Jerusalem would have been destroyed. Tentu ini adalah penafsiran, tetapi saya rasa kita boleh percaya kepada hamba-hamba Tuhan, ahli-ahli yang sudah menggumuli lebih panjang dibandingkan dengan pikiran kita sendiri. Of course, this is just one interpretation, but we would trust that God's servants who have studied this at length have better thought about it. Tentu kita boleh berpikir, bertanya dengan diri sendiri, ada independensi kita, tetapi biarlah kita lebih banyak dipimpin oleh kebenaran firman dan juga oleh hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh sudah mempelajari, menggumuli akan kebenaran ini dengan jauh lebih dalam daripada kita. Of course, we are able to question things ourselves, but we must trust in God sending His servants who have studied these at depth. Karena sebaliknya kalau kita terlalu independen dan tidak mau membaca semuanya pokoknya dari Alkitab saja, kamu percaya apa? Percaya pokoknya Alkitab katakan. Maka sebenarnya itu adalah banyak pikiran dan penafsiran kau sendiri. Because if we are too independent and to interpret the Bible in your own way, then it is your own interpretation. Tentu penafsiran daripada hamba-hamba Tuhan ini juga tidak infallible, sudah bukan berarti pasti benar, tetapi kita juga memiliki harus ada kerendahan hati untuk belajar dari hamba-hamba Tuhan yang lebih dulu menggumuli dan mempelajari dengan lebih dalam. Of course, these interpretations from God's servants are not completely infallible, but we must learn to humble ourselves and to trust what they are saying. Maka Hans Hertzberg mengatakan larinya Daud itu adalah sesuatu yang baik karena dia juga menghindari Yerusalem dari kehancuran. And so Hans Hertzberg says that David running was a good thing because it's prevented the destruction of Jerusalem. Dan ini juga sebenarnya satu tindakan yang bijaksana dari Daud. And it is quite the wise move that David made. Karena dengan dia lari keluar dari Yerusalem, dia akan mengetahui siapakah yang betul-betul setia dengan dia. For in running away from Jerusalem, he would find out those who were loyal to him. Dan siapakah yang sesungguhnya akan segera memihak kepada Absalom yang sepertinya ada di atas angin saat itu. And those who would actually turn around and join Absalom, who was actually riding the winds at the time. Sudah sekalian, tetapi all in all kita melihat bahwa dari larinya Daud dari pengejaran Absalom ini, kita penulis Alkitab memakai peristiwa ini untuk menggambarkan iman daripada Daud. But all in all, we can learn that in David running away, he had faith in the Lord. Kita akan melihat bagaimana iman Daud itu nyata di dalam peristiwa ini dengan 3 aspek daripada iman yang nyata daripada kehidupan Daud.
And we can see that David's faith has three aspects that we can learn from in him fleeing. Yang pertama adalah iman yang ditopang oleh anugerah Tuhan. The first of which has been guarded by God. Dalam pelariannya ini kita melihat Daud dan teman-teman dan keluarganya itu berhenti di rumah terakhir dari kota Yerusalem. We can see David and his followers in running away stopped at the last house on the outskirts of the city. Dan dia berhenti di situ dan melihat semua orang-orangnya lewat dari tempat itu. And he stopped there and he saw everyone who had passed by the house. Dan terakhir dia kemudian melihat Itai, orang Gad, yang adalah kota asal daripada Goliat. And there he saw Ittai of Gath, the same city that Goliath came from. Artinya Itai adalah orang Filistin. Ittai was a Philistine. Lalu ayat 19 Daud berkata kepada Itai, orang Gad itu. And in verse 19 the king said to Ittai the Gittite, "Mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing. Lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang. Masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami, padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu. Pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu." "Why do you go with us? Go back and stay with the king, for you are a foreigner and also an exile from your home. You came only yesterday, and shall I today make you wander about with us, since I go I know not where? Go back and take your brothers with you, and may the Lord show steadfast love and faithfulness to you." Mungkin saja perkataan Daud ini sedang menguji hati daripada Itai. Perhaps David is trying to test the heart of Ittai. Dia baru sebentar engkau mengikut aku. Mengapa engkau mau susah-susah sekarang mengikut aku di dalam pelarian ini? You only were with me a very short time. Why are you now following me in such a struggling moment? Pulanglah dan tinggallah dengan raja. Dan pasti Daud di sini memaksudkan Raja Absalom yang sudah mendeklarasi dirinya sebagai raja. Go back to the king and stay with him, by which David is referring to Absalom. Tapi jawaban daripada Itai kepada Daud adalah jawaban yang menghibur hati daripada Daud. But Ittai's answer to David brought him much comfort. Ayat 21, Itai menjawab raja. Verse 21, Ittai answered the king, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada." "As the Lord lives, and as my lord the king lives, wherever the Lord my king shall be, whether for death or for life, there also will your servant be." Jawaban daripada Itai adalah memakai yang disebut sebagai double oath. Ittai's answer to David can be called a double oath. Dia bersumpah bersumpah demi nama Tuhan dan demi raja itu sendiri. He swore by the Lord and he swore by the king. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja. As the Lord lives and as my Lord the king lives. Dan di sini Itai mau mengatakan menolak apa yang dikatakan Daud, bahwa Daud mendorong Itai untuk kembali kepada Raja Absalom. And Ittai here is refusing David's words in telling him to return to King Absalom. Tetapi bagi Itai, Daud adalah satu-satunya raja yang dia akan ikuti kemanapun engkau akan pergi, ya Raja Daud. But for Ittai, the true king was David, and he would follow wherever the true king would go. Dan bahkan ayat 22 menegaskan bahwa bukan hanya dia yang akan ikut, tetapi seluruh orang-orangnya dan seluruh keluarganya juga dibawa untuk bersama-sama mengikut akan Raja Daud. And in verse 22, it is said that not only Ittai would pass on with David, but all of his family as well. Saudara sekalian, perkataan Itai dan apa yang dilakukannya ini seperti segelas air segar di tengah-tengah padang gurun pengkhianatan Absalom. You can say that Ittai's words here was like a glass of cold water in the desert of betrayal. Absalom anaknya sendiri yang dia kasihi, yang dia tidak hukum karena meskipun sudah melakukan kejahatan, tetapi sekarang ingin membunuh dia. Absalom, his son, who was not even punished for a previous thing that he had done, is now attempting to kill him.
Juga sebenarnya tadi saya tidak sempat membahas seorang yang bernama Ahitofel, seorang yang penting, seorang penasehat Daud yang juga mengkhianati Daud. And we may also discuss about Ahithophel, who is an important player in this event. Ayat yang ke-12 di situ mengatakan ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. In verse 12, while Absalom was offering the sacrifices, he sent for Ahithophel the Gilonite, David's counselor, from his city Gilo. And the conspiracy grew strong and the people with Absalom kept increasing. Anaknya sendiri, anak yang tertua yang masih hidup saat itu, dan juga Ahitofel, penasehat yang paling dekat dengan dia, sekarang telah mengkhianati Daud. Absalom, his eldest living son at the time, and Ahithophel, his counselor, his advisor, were working together. Dan dia sekarang harus lari bersama-sama keluarganya yang lain dengan bersama-sama dengan orangnya, lari dikejar-kejar oleh Absalom. And now David and all his family had to run away who was being chased by Absalom. Tapi di tengah-tengah kesusahan, pasti tertekan, pasti di dalam penderitaan yang Daud alami, dan itu juga dinyatakan di dalam Mazmur-Mazmur. Ada beberapa Mazmur yang menyatakan kesulitan keadaan seperti ini. And in all the difficulties that David experiences, which you may actually read about in some of the Psalms, Tuhan sesungguhnya mengirim Itai, seorang yang asing itu, untuk menghibur akan hatinya. God used Ittai, the foreigner, to give comfort to David. Daud pasti menghargai akan kesetiaan daripada Itai ini. David valued the faithfulness of Ittai. Kalau sudah nanti kita membahas pasal yang ke-18, nanti Itai itu akan diberi posisi yang sangat penting di dalam kerajaan Daud, memimpin sepertiga daripada pasukan Daud. Later on in chapter 18, we can read that Ittai was actually given command of 1/3 of David's army. Jadi apa yang dilakukan Itai, kita percaya ini adalah anugerah Tuhan untuk menguatkan iman daripada Daud. So what is done by Ittai here, we can understand as God's grace in giving David comfort. Seperti Onesiphorus yang sering menyegarkan hati Paulus dan tidak malu menjumpai Paulus di dalam penjara. Much like Onesiphorus, who oftentimes would visit Paul in prison and refreshed his heart. Saudara sekalian, di tengah segala kesulitan pergumulan kita mengikut Tuhan, inilah cara Tuhan seringkali menopang iman kita dengan mengirimkan orang-orang yang boleh menghibur, memberi kekuatan kepada kita. Many times in our struggles, God sends people to sustain our faith in giving us comfort. Di dalam masa-masa kegelapan, di dalam masa-masa lockdown seperti ini, biarlah kita menghargai, sungguh-sungguh bersyukur kalau ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk menghibur, memberi kekuatan kepada kita, dan itu adalah cara Tuhan menguatkan iman kita. In times of darkness or even in lockdown, there are people who God sends to comfort us, and may we cherish these people. Saudara sekalian, hal yang kedua kita boleh lihat di dalam bagian ini. And the second thing that we can see from this passage, kita melihat juga bagaimana iman Daud itu adalah iman yang memiliki kebebasan di dalam kehendak Tuhan. And we can see David's faith gives a certain freedom in God's will. Kita melihat di dalam ayat ke-24, maka di situ Daud juga didukung oleh para imam yang ikut lari dengan membawa tabut Allah bersama-sama dengan Daud. In verse 24, we can see that David had the priests follow him as well, who were bringing the Ark of the Covenant of God. Kita tahu tabut Allah itu adalah tanda daripada kehadiran Tuhan sendiri. We know that the Ark of the Covenant of God represented God's presence. Jadi bukan hanya ada orang-orang yang setia, ada digambarkan sebelumnya ada 600 orang bersama-sama dengan Daud, tetapi juga Zadok dan juga semua orang Lewi membawa tabut perjanjian, ikut lari bersama-sama dengan Daud. So we can read not only were there 600 loyal people to David, but even Zadok and the priests bringing the Ark of the Covenant were also loyal to David. Tetapi heran sekali apa yang menjadi respon dan perkataan Daud dengan peristiwa ini. But what is odd is what David says to Zadok in this event. Dan ini menggambarkan iman Daud yang memiliki kebebasan, kelegaan di dalam kehendak Allah. And this action brings David a certain freedom before God. Ayat 25, Daud berkata kepada Zadok. In verse 25, then the king said to Zadok, "Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi.
juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. 25 dan 26. Verse 25 and 26. Carry the ark of God back into the city. If I find favor in the eyes of the Lord, he will bring me back and let me see both it and his dwelling place. But if he says, I have no pleasure in you, behold, here I am, let him do to me what seems good to him. Saudara sekalian, ini perkataan Daud yang mengherankan. These words of David bewilder us. Daud mengerti sekali di tengah-tengah kesulitannya itu, dia tetap mengerti iman yang sejati. In these difficult times, David understood what true faith was. Dia tetap mengutamakan akan kasih karunia Allah dan kehadiran Allah yang sungguh-sungguh, yang seringkali tidak terlihat. He made most important God's presence, which often is not seen. Meskipun memang tabut Allah itu adalah tanda kehadiran Allah, Even though the Ark of the Covenant represented God's presence, tetapi dia tahu bahwa Allah itu tidak bisa dikuasai oleh tabut daripada dirinya sendiri, tabut Allah sendiri. he knew that the Ark of the Covenant held no power over God. Dia tahu kesalahan di dalam 1 Samuel pasal yang keempat yang terjadi sebelumnya di dalam sejarah Israel. He knew the mistake that Israel had made in 1 Samuel chapter 4. Ketika orang-orang Israel berperang dan Alkitab mengatakan mereka kalah karena Allah tidak lagi menyertai mereka. When Israel was at war and they had lost because God was not with them, Dan kemudian orang Israel berkata, kita kalah karena apa? Karena tidak ada tabut Allah di sini. Israel said, we lost because the Ark of the Covenant was not before us. Karena itu bawalah tabut Allah ke tempat perang ini. So let us bring the Ark into the war. Mereka tidak sadar Allah tidak menyertai mereka karena dosa-dosa mereka. They did not realize that God was not with them because of their sins. Mereka pikir Tuhan bisa dimanipulasi dengan membawa tabutnya ke tengah-tengah mereka. They thought that they could manipulate God by bringing his Ark of the Covenant before the Meskipun war. memang secara sejarahnya tabut Allah itu tanda kehadiran Allah, Even though historically the Ark represented God's dwelling place. tetapi biarlah kita jangan terbalik bahwa Allah itu bisa dikuasai oleh tabutnya. Do not flip the thinking that you can manipulate God by bringing the Ark with you. Saya teringat perkataan almarhum Ibu Siana Obaja. I remember one of the sister, what's her name? Ibu Siana Obaja. Sister Shani Obaja. Ya, dia mengatakan satu kalimat yang kita harus mengingat, yang lebih penting adalah bukan bait Allah, tetapi Allahnya bait. She said, we must remember that it is not God's temple that is important, the temple of God that is important, but rather it is God's temple. Ya, no. God, Sorry? the God of the temple. The God of the temple, Ya. sorry. It's not the temple of God, but the God of the temple that is most important. Karena itu Tuhan yang berkuasa itu, meskipun Dia sendiri yang mengatakan Dia tabut Allah itu adalah tanda kehadirannya, tetapi Dia sendiri tentu lebih besar, jauh lebih besar, dan tidak bisa dikuasai oleh tabutnya. Because God, who is sovereign himself, told of the importance of this temple, but he is even greater than the temple itself. Daud di sini mengerti sekali akan kebenaran ini. And David understood this truth very Yang well. dia utamakan adalah kasih karunia Tuhan. Yang dia utamakan adalah kehadiran Tuhan yang real, yang menyertai dia. He placed very first God's mercy and his presence that was real. Sehingga dia memiliki kebebasan, bawalah tabut Allah itu kembali. Kalau Tuhan berkenan, Dia akan menyertai dan memimpin aku. And so that is why he said, carry the ark of God back into the city, and if I find favor in the eyes of the Lord, he will bring me back. Tetapi kalau Tuhan tidak berkenan kepadaku, But if God is not pleased with me, percuma tabut Allahnya ada di tengah-tengah kita. then there is no point in bringing the ark with us. Karena kalau Dia tidak berkenan kepadaku, Because if he is not pleased with me, maka Dia tetap tidak akan menyertai dan tidak akan memimpin aku. then he will not be with me and guard me. Saudara sekalian, kita perlu membedakan akan dua hal ini. And so we have to distinguish between these two. Kemarin hari Jumat di persekutuan dengan Auckland, ada seorang yang bertanya tentang baptisan. On Friday with the Auckland Fellowship, there was someone who asked about baptism. Dan saya menjelaskan baptisan itu juga adalah seperti tanda daripada apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. And you can say that baptism is a sign of what God has done in our lives. Baptisan adalah tanda perjanjian antara Allah dengan kita.
Baptism is a sign between a covenant made between God and Tanda us. perjanjian yang Tuhan ultimately genapi di dalam Yesus Kristus. And the covenant that finds its fulfillment in Jesus Christ. Baptisan adalah tanda daripada apa yang sudah terjadi secara rohani di dalam jiwa kita, di dalam relasi dengan Tuhan. Baptism is a sign of what is happening spiritually between us and God. Kalau kita sudah mengalami lahir baru, kita sudah adalah umat Allah, kita adalah anak-anak Allah yang sudah mengikat perjanjian dengan Allah yang tidak kelihatan itu, maka tanda yang kelihatan adalah baptisan. When we are born again and become God's people and He makes an unseen covenant with us, baptism is the seen thing that shows it. Yang ideal adalah apa yang sudah terjadi di dalam jiwa kita, dalam roh kita berkaitan dengan Allah, mengikat perjanjian itu. Maka secara hal yang tidak kelihatan itu sekarang dinyatakan dengan baptisan yang kelihatan. What is unseen, the covenant made between us and God, is then seen through baptism. Tetapi sudah jangan balik. But do not flip it. Kalau terbalik kita akan menjadi salah total. If you reverse this thinking, then you will be completely wrong. Kalau orang-orang kemudian mengatakan, saya udah orang Kristen, saya sudah anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena saya sudah dibaptis. People who may say, I am now a child of God. Why? Because I have been baptized. No, terbalik saudara sekalian. And that you are reversing the way of thinking. Karena ada orang-orang yang dibaptis, yang menerima tanda yang kelihatan itu. There are many people who have been baptized and received the seen sign. Tetapi sebenarnya belum pernah sungguh-sungguh mengalami lahir baru, belum pernah sungguh-sungguh mengikat perjanjian dengan Tuhan, belum sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan. They have not experienced being born again or being tied to God's covenant and are not truly His children. Maka baptisan yang kelihatan itu tidak ada artinya sama sekali bagi orang-orang yang demikian. And so the visible sign of baptism brings no meaning to the person. Karena itulah kita mengatakan baptisan itu tidak menyelamatkan kita. And so that is why we say baptism itself does not save us. Yang menyelamatkan kita hanya iman di dalam Yesus Kristus. What saves us is only faith in Jesus Christ. Dan itu sesuatu yang sangat sulit dan tidak kelihatan, sesuatu yang rohani yang terjadi di dalam roh kita, dalam kaitan dengan pekerjaan Tuhan di dalam jiwa kita. And that is something unseen or invisible. It happens in our soul. Karena itulah di sini seperti demikian, maka Daud kemudian mengatakan, kembalilah, bawalah tabut Allah itu kembali ke Yerusalem. This is why David here says, bring the ark back to Jerusalem. Dan jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka Ia akan mengizinkan aku kembali sehingga aku akan melihatnya lagi juga tempat kediamannya. If I find favor in the eyes of the Lord, He will bring me back and let me see both it and His dwelling place. Tetapi jika Ia berfirman, begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. But if He says, I have no pleasure in you, behold, here I am, let Him do to me what seems good to Him. Ini bukanlah sikap yang pasrah dan menyerah. This is not a giving in characteristic. Tetapi ini adalah sikap iman yang bersandar dan tunduk kepada Allah yang berdaulat. But this is a characteristic of faith and submission to God's will. Sudah harus bedakan ya antara pasrah dengan berserah. There is a difference in giving in and surrendering. Iya. Kalau surrendering, berserah itu adalah aktif, bersandar dan tunduk kepada perintah Tuhan. Pada kehendak Tuhan. Surrendering is an active submission to God's will and a trust. Seluruhnya bergantung kepada Tuhan. Everything depends on the Lord. Apa yang baik di matanya Tuhan, biarlah Dia mengerjakannya kepada saya. Saya siap menerima akan apa yang Tuhan akan kerjakan. Whatever seems good to the Lord, I am ready to accept it. Daud mengutamakan apa yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. David made most important what was pleasing to the Lord. Dia bukan mengutamakan apa yang seolah-olah mendapat perkenanan Tuhan. He did not simply receive what seems to be what was good for him. Saudara sekalian, kita perlu mengerti akan perbedaan ini. And we have to understand the difference here. Kalau saya sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta yang sudah ditabiskan, if I am a pastor who has been officialized, ordained, maka saya memimpin perjamuan suci, memimpin makan baptisan dengan jubah yang menjadi tanda bahwa saya adalah hamba Tuhan yang sudah di-ordain. I can lead a holy communion or baptisms with the clothing of an ordained pastor. Tetapi saudara, jangan terbalik. But do not flip this.
Bisa tanda itu nyata pakai jubah, pakai stola. Stola itu yang putih itu ya, pakai stola itu. Tetapi sebenarnya kalau tidak diperkenan oleh Tuhan, maka semuanya itu tidak ada artinya sama sekali. By wearing the robes, if God is not pleased with me, then it has no meaning at all. Juga saudara sekalian, saudara yang datang beribadah kepada Tuhan. And those of us who come to worship the Lord, Baik di tempat ini maupun di rumah saudara masing-masing. whether those present here or those at home, Kita memiliki appearance bahwa kita beribadah kepada Tuhan. we give an appearance as if we are coming before the Lord. Kalau itu adalah sungguh-sungguh keluar dari hati kita. If that is truly coming from our hearts, Kita datang ke sini dari tempat yang jauh. Saudara datang bangun pagi-pagi duduk dengan sungguh-sungguh ikut menyanyi, memuji Tuhan, mendengar akan firman Tuhan. if you have come from far away early in the morning to come and sing praises to the Lord, Kalau itu adalah ekspresi daripada hati yang mengerti anugerah Tuhan, hati yang mau beribadah, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, maka itu adalah hal yang apa yang kita kerjakan sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. if that comes from an understanding by which we are coming to worship in spirit and in truth, then that is pleasing to the Lord. Tetapi kalau hanya kita melakukan appearance-nya, kelihatannya kita datang beribadah kepada Tuhan, But if we only come in appearance just to be seen to worship the God, dan kita secara otomatis tidak berpikir lagi, kita datang beribadah, tetapi hati kita dan pikiran kita tidak ada di sini. but if we come with the appearance and do not, our heart is not here, Dan pikiran hatimu di rumah, mungkin kau sedang memikirkan apa-apa sambil snack, sambil jalan-jalan dan sebagainya. perhaps your thoughts are at home and you're thinking about snacks or places you can go, Dan kamu karena terkebiasaan saja ikut datang beribadah. and you're simply just used to coming to worship, Tetapi tidak ada hati yang sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan, memuji Dia, dan juga mendengarkan akan firman-Nya. but there is no heart to worship God or to listen to His word, Maka ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak berkenan kepada Tuhan. then this is something that is not pleasing to God at all. Firman Tuhan mengatakan, aku benci kepada orang-orang yang memuji, menyembah aku, tetapi tidak percaya kepadaku dengan sungguh-sungguh. God's word says, I hate those who praise and worship me but do not believe in my plans. Saudara sekalian, tetapi Daud di sini mengajar kita, dia mengutamakan hal yang paling utama di dalam ibadah, di dalam imannya kepada Tuhan. But here we can read that David made important his faith in coming before God. Dan dia dengan bebas, dia tidak terikat kepada kehadiran tabut Allah itu, tetapi dia sungguh-sungguh hanya mencari apa yang berkenan kepada Tuhan. And he is not bounded by the presence of the Ark of the Covenant, but he is seeking what is pleasing to the Lord. Dan di sini kita melihat bahwa apa yang Daud kerjakan di sini adalah sesuatu yang sungguh-sungguh berserah dan tunduk kepada Tuhan yang berdaulat. And we can see what David does here is truly submitting to God's will. Dan ini bukan berarti sesuatu yang pasif dan tidak berbuat apa-apa. This is not something passive by which he does not do anything. Kadang-kadang kita berpikir kalau dia Tuhan yang berdaulat, bahwa apapun yang dia pandang baik akan terjadi, maka karena itu saya tidak usah berbuat apa-apa. Sometimes we think we surrender to God's will, it means we don't have to do anything. Tetapi ayat ke-27 dan 28 selanjutnya kita melihat bahwa Daud juga dengan iman yang bebas dan bersandar penuh pada Tuhan, dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. But we can see in verse 27 and in 28, with a faith that surrendered to God, David did what he needed to do. Ayat 27, lalu berkatalah raja kepada Zadok imam itu, jadi engkau dan Abiatar pulanglah ke kota dengan selamat beserta anakmu masing-masing, yakni Ahimaas anakmu dan Yonatan anak Abiatar. Ketahuilah, aku akan menanti di dekat tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun sampai ada kabar dari kamu untuk memberitahu aku. In verse 27, the king also said to Zadok the priest, are you not a seer? Go back to the city in peace with your two sons, Ahimaaz your son, and Jonathan the son of Abiathar. See, I will wait at the fords of the wilderness until word comes from you to inform me. Dengan hati yang bersandar kepada Tuhan, percaya Tuhan akan melakukan apa yang terbaik di matanya bagi dia, tetapi Daud tidak tinggal diam dan siap menerima apa saja. With a heart that surrendered to God, David did not simply do nothing, but he was ready to do God's will. Iman yang percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh bersandar kepada apa yang Tuhan kehendaki, tetap membuat kita justru bertindak sesuai dengan rencana Tuhan itu. A faith that surrenders to God's will means that we will do actions that please God.
Ayat 27 dan 28 ini Daud membuat strategi dan melakukan langkah-langkah yang penting menempatkan imam itu di dalam akan pemerintahan Absalom. In verse 27, David does things and strategizes in a way to inform him of Absalom. Dan ini adalah sesuatu yang tidak kontradiksi dengan iman yang bersandar kepada Tuhan. And this does not contradict with surrendering to God's will. Saudara sekalian, di dalam misalnya Matius pasal yang ke-6, Tuhan Yesus mengingatkan anak-anaknya, para muridnya untuk jangan khawatir tentang apa yang kau makan atau apa yang kau minum. In Matthew 6, Jesus teaches us not to doubt what you will eat or what you will drink. Not to be anxious. Not to be anxious. Karena Tuhan Yesus mengatakan, itulah yang dikejar, dicari oleh bangsa-bangsa. Because he says that is what is searched after by all these nations. Bangsa-bangsa mengejar, mencari makan, mencari pakaian, mencari apa yang mereka perlukan. They seek after food and clothing and all that they need. Tetapi mereka melakukannya dengan khawatir, dengan tidak tahu apa yang mereka makan, tidak tahu apa yang mereka pakai besok. But they do all of this with an anxiety and a doubt in not knowing what they will eat or wear tomorrow. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, Bapamu yang di surga tahu engkau memerlukan semua itu. But Jesus says, your Father in heaven knows that you need all of this. Tetapi bukan berarti kemudian ya sudah kita tidak usah melakukan apa-apa karena Tuhan akan memberikan itu semua. But it does not mean that you can sit and do nothing because God is going to give it to you. Tidak, yang membedakan adalah kita tetap berusaha, kita tetap berjuang, tetapi kita berjuang bukan dengan khawatir. The difference is we do not just strive, but we strive without anxious or anxiety. Itulah yang membedakan kita berjuang, berusaha minus khawatir. We strive without the anxiety. Khawatir itu adalah akan memberi dampak yang negatif dan memberi kepada kita banyak menghabiskan energi, waktu, tenaga kita untuk dihabiskan untuk khawatir. Anxiousness will eat up a lot of our energies and time in using it up for anxiety. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, kita boleh bekerja, berjuang dengan kelegaan, dengan percaya, dengan iman, sehingga kita bekerja minus khawatir. But as God's children, we can work with a relaxation and a trust without the anxiousness. Karena itu anak-anak Tuhan seharusnya bisa berkarya, bekerja, bukan menghasilkan sesuatu yang lebih buruk, lebih kurang daripada orang dunia ini yang khawatir, tetapi seharusnya boleh menghasilkan hal yang lebih indah, yang lebih baik daripada dunia ini, karena orang-orang Kristen berjuang minus khawatir. Because God's children does not work and with its fruit that is worse off than those of this world who doubt or are anxious, but rather it is more beautiful than those who are anxious. Karena khawatir itu menghabiskan begitu banyak waktu, energi dan waktu untuk khawatir itu kita pakai untuk boleh mengerjakan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan dengan kelegaan, dengan kebebasan, Tuhan akan memberkati dan memimpin kita. Because anxiousness eats up a lot of time and energy which could have been used to serve the Lord greater, which is pleasing to Him. Ini prinsip yang juga bisa dipakai di dalam banyak aspek daripada iman kita. And this is an aspect of our own faith. Mengerti bahwa Allah sudah menetapkan orang-orang pilihannya tidak berarti membuat kita tidak memberitakan Injil. That God has predestined His people, it does not mean that we do not spread the gospel. Justru karena Tuhan sudah menetapkan umat pilihannya untuk diselamatkan, justru berdasarkan kedaulatan Tuhan, kekuasaan Tuhan itu, kita mengerjakan untuk menggenapi apa yang Tuhan sudah tetapkan. Because God has predestined and chosen people, in His sovereignty we go and spread the gospel to them. Memang kalau kita tidak mengerjakan ketetapan Tuhan, umat pilihan Tuhan pasti akan diselamatkan. Even though we do not do anything about it, if it is God's will, then His people will be saved. Karena Tuhan akan memakai orang-orang lain untuk memberitakan Injil dan supaya mereka umat pilihannya kembali kepada Tuhan dan diselamatkan. Because then God will use other people to return those who are predestined back to Him. Saudara sekalian, inilah sekali lagi paradoks akan apa yang Tuhan tetapkan dan juga perbuatan kita itu harus sesuai dengan ketetapan daripada Tuhan. This is yet another paradox where our actions are dependent on God's will. Saudara sekalian, hal yang ketiga terakhir kita boleh renungkan bersama hari ini. And the third and final thing that we can reflect on today. Bahwa iman daripada Daud itu juga dan iman kita juga dikuatkan oleh pemeliharaan Allah.
that David's faith is strengthened by God's care for him. Ini adalah ayat 31 hingga ayat yang ke-37. This is from verse 31 to verse 37. Ayat 31 mengatakan ketika Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom, maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan. And it was told David, Ahithophel is among the conspirators with Absalom. And David said, "O Lord, please turn the counsel of Ahithophel into foolishness." Tadi saya katakan sedikit bahwa Ahitofel itu orang yang penting, penasehat Daud yang paling dekat. I had said earlier that Ahithophel was actually David's advisor who was very close to him. Dan kalau sudah melihat pasal 16 ayat 23, and if you read chapter 16 verse 23, maka sudah lihat betapa pentingnya dan betapa krusialnya posisi dari Ahitofel ini. And you can see how important and even crucial Ahithophel's position was. Ayat 23 pasal 16 mengatakan pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. In chapter 16, verse 23, now in those days, the counsel that Ahithophel gave was as if one consulted the word of God. So was all the counsel of Ahithophel esteemed, both by David and by Absalom. Maka Ahitofel ini adalah seorang yang sangat penting, baik di Daud maupun sekarang mengkhianati Daud dan berpihak kepada Absalom. Menjadi sesuatu yang dampak yang sangat besar. And you can see now how important Ahithophel was and that he had betrayed David and is now again with Absalom. Disitulah karena itu Daud langsung berdoa ketika mendengar Ahitofel sudah berpihak kepada Absalom. Gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan. And so when David had heard Ahithophel turned to Absalom, he prayed, "O Lord, please turn the counsel of Ahithophel into foolishness." Dan Tuhan menjawab doa Daud ini dengan cara yang tidak terpikirkan. And God answered David's prayer in a way that cannot be thought of. Di dalam tiba-tiba dalam ayat ke-32 muncullah seorang yang bernama Husai, orang Arki, mendapatkan Daud dengan jubah yang terkoyak dengan tanah di atas kepala dia. In verse 32, there was a person by the name of Hushai the Archite who came to meet with David with his coat torn and dirt on his head. Dan Husai ini adalah sahabat Daud yang juga orang yang dekat dengan Daud. And Hushai was actually a close friend of David's. Dan Daud mengerti ini adalah jawaban Tuhan atas doanya barusan. And David knew that this was God's answer to his previous prayer. Karena ayat 33-34 Daud berkata demikian. Because in verse 33 and 34 David says, jika engkau, Husai, turut dengan aku, maka engkau akan menjadi beban kepadaku nanti. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, aku ini hambamu ya Raja, sejak dahulu aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu, dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. David said to Hushai, "If you go on without me, you will be a burden to me. But if you return to the city and say to Absalom, I will be your servant, O king, as I have been your father's servant in time past, so now I will be your servant, then you will defeat for me the counsel of Ahithophel." Daud gentar ketika mendengar Ahitofel sekarang berpihak kepada Absalom. David was afraid hearing that Ahithophel had sided with Absalom. Karena itu dia berseru kepada Tuhan, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan. And so he cried to God, "Oh Lord, please turn the counsel of Ahithophel into foolishness." Tapi dia tidak tahu bagaimana Tuhan akan menjawab permintaannya itu. But he did not know how God would answer this prayer. Tetapi tiba-tiba Tuhan mengirim Husai kepada dia. But suddenly God sent Hushai to him. Dan dia di situ baru mengerti. Inilah cara Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah terpikirkan. Dan saudara nanti di dalam pasal selanjutnya saudara akan mengetahui nasihat daripada Husai ini sungguh-sungguh menggagalkan nasihat daripada Ahitofel. And here David learned to surrender, and you can read later that Hushai, in giving advice to Absalom, actually destroyed the advice of Ahithophel. Saudara sekalian, itulah iman kita kepada Tuhan, dan Tuhan seringkali menjawab doa kita yang kita tidak tahu bagaimana, tetapi Tuhan menjawab dengan berdasarkan providensia, pemeliharaannya yang melampaui segala akal. And sometimes we are not able to know how God answers our prayers, but He answers it with His own providence and in His own way. Saudara sekalian, ada seorang misionaris yang bernama Don McClure. There was a missionary called Don McClure. Dia melayani di
Poko, Ethiopia pada tahun 1950-an. And he served in Poko, Ethiopia in the 1950s. Dan setelah sepanjang hari itu dia sudah melayani dengan lelah. And after a day's work, he was quite tired. Maka malam-malam dia sedang istirahat di rumahnya. And he was resting at home. Dan itu sedang hujan cukup deras. And there was quite a heavy rain. Maka tiba-tiba ada orang yang datang mengetuk rumahnya. There was someone who had knocked on his door. Bapak Don, bolehkah kamu datang ke sungai di sebelah sana? And he asked, "Can you please come to the river over there? Ada orang-orang yang memerlukan pertolonganmu. There's someone who needs your help." Maka di tengah hujan itu dia keluar. And so all this rain, he came outside. Dan di dekat sungai, di sebelah daripada sungai itu dia melihat dua orang ibu-ibu sedang membawa di atas kanu itu seorang gadis yang sedang berdarah. And he could, beside the river, he saw there were two women on a canoe with a younger woman who was bleeding. Dan ternyata gadis muda itu yang mungkin kira-kira umur 13-14 itu baru mengalami keguguran. And that young lady was actually 13 or 14 years old, and he had just experienced the death of her baby. Ya, stillborn baby ya. A stillborn baby. Dan bayinya sudah keluar, tetapi plasentanya belum bisa keluar. The baby was already out, but the placenta was still inside. Sehingga umbilical cord atau tali pusar itu masih keluar daripada masih kelihatan keluar daripada ibu ini, And gadis muda ini. You can see, he could see the umbilical cord was still coming out of this young girl. Sehingga dia dengan hujan, dengan darah yang keluar, dia bersimbah darah di atas kanu itu. And so with all of the rain and all the blood around, she was amidst all of this in a canoe. Dan dua perempuan bilang, Pastor Don, tolong bawa dan tolong gadis muda ini yang sedang kesakitan. And they said, "Pastor Don, please take care of this girl who is in a lot of pain." Maka Pastor Don ini datang dan langsung mengangkat akan gadis muda ini. And Pastor Don started to carry this young girl. Dan waktu dia mau angkat itu, dia membungkuk dan dia berdiri untuk mengangkat gadis ini. And as he bent down to pick up the young girl, tiba-tiba gadis itu teriak dengan suara keras. This young girl cried out Dan mencengkram akan Pastor Don ini. and gripped tightly Pastor Don. Dan tiba-tiba dua ibu yang melihat itu, "It is out, sudah keluar." And the two ladies beside said, "It is out, it's come out." Jadi plasentanya itu keluar pada waktu Pastor Don itu angkat gadis itu. The placenta came out as Pastor Don lifted up the girl. Kenapa keluar? Why did it come out? Karena tali pusarnya itu keinjek kakinya Pastor Don. Because the umbilical cord was stepped on by Pastor Don. Jadi keinjek tidak sengaja, dia gelap-gelap hujan keinjek, dia tarik keluar itu plasentanya. And as it was quite dark, he did not realize and stepped on the umbilical cord, and the placenta came out. Dan dengan demikian gadis ini boleh diselamatkan. And so it was possible to save this lady, the Pastor young Don itu girl. mengatakan, saya sebenarnya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya pokoknya tolong dia saja angkat dulu. And Pastor Don later said that I did not know what I needed to do. At first, I just had to pick her up. Tapi Tuhan di dalam kedaulatannya, di dalam providensianya, memakai kakinya yang tidak hati-hati itu justru membuat plasenta daripada gadis ini keluar. But in God's providence, He determined to use Pastor Don's foot into taking out the placenta. Saudara sekalian, siapa yang sangka jawaban Tuhan kepada Daud itu juga secara tidak pernah terpikirkan oleh Daud. Brothers and sisters, who could imagine the way that God would answer David? Dan dia menjawab Daud dengan mengirimkan Husai yang akhirnya akan menggagalkan nasihat dari Ahitofel yang sangat terkenal itu. And God answered David by sending Hushai, who would later undo Ahithophel's advice. Inilah poin yang ketiga terakhir, bahwa iman kita seringkali juga dikuatkan oleh Tuhan melalui pemeliharaan Allah yang melampaui segala akal. This is the third point that, would you mind repeating that? Bahwa iman kita itu dikuatkan oleh pemeliharaan Allah atau providensi Allah yang melampaui segala akal. That our faith is strengthened by God's sovereignty, who is in charge over all things. God's providence, yeah, that is beyond our mind. Saudara sekalian, biarlah kita boleh belajar daripada iman daripada Daud ini. May we learn from David's faith here.
bahwa iman kita itu seringkali ditopang Tuhan melalui anugerahnya, melalui mengirim orang-orang yang Tuhan berikan untuk menghibur kita. That our faith is sustained by God sending people to comfort us. Iman kita juga seharusnya memiliki kebebasan seperti Daud dan tunduk hanya kepada Allah yang berdaulat. That our faith gives us freedom to submit to the sovereign God. Dan iman kita juga dikuatkan oleh Tuhan melalui providensianya yang melampaui segala hal yang kita kadang-kadang tidak pernah terpikir. And that God's providence exceeds beyond things that we can barely imagine. Dan di sini kita melihat tanda-tanda iman yang sejati daripada hidup Daud. We can see signs of a true faith in David's life. Tetapi Daud di dalam pasal ini masih hidup di dalam kegelapan. But David in this chapter is still living in a time of darkness. Dia masih hidup di dalam menghadapi akan pengkhianatan daripada Absalom, anaknya sendiri. He was still facing his own child's betrayal, Absalom. Karena itu di dalam ayat ke-30 dikatakan Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis dengan kepalanya terselubung. That is why it is said in verse 30, David went up the ascent of the Mount of Olives, weeping as he went. Daud adalah raja pilihan daripada Tuhan. David was God's anointed king. Tetapi dia tentu adalah juga raja yang melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan. He was still a king, however, that committed a great sin before God. Karena itulah dia mengalami segala kesulitan, penderitaan ini, pengkhianatan daripada anaknya sendiri karena hukuman Tuhan, disiplin Tuhan kepada dia karena dosa-dosanya. But he still faced difficulty and the betrayal of his own son because of his sin. Tetapi lebih kurang 1000 tahun kemudian akan tiba raja pilihan Allah yang sempurna. But in another 1,000 years would come another king, yet another one chosen by God. And the perfect king. Dia adalah anak Daud yang juga akan naik ke Bukit Zaitun menangis. He was also a son of David who went up the Mount of Olives weeping. Tetapi dia menangis bukan karena dosanya atau bahkan bukan karena penderitaan yang dia alami. But he was not weeping for his own sins or the suffering he was to face. Tetapi dia menangis karena kekerasan hati manusia yang menolaknya sebagai raja yang sesungguhnya. He was weeping for the people who had refused the true king. Karena itu biarlah kita sungguh-sungguh sebagai umat Tuhan hari ini tunduk dan percaya dan sungguh-sungguh bersandar kepada raja yang berdaulat atas seluruh hidup kita. And may we have faith in the king that is sovereign over all things. Dan dengan iman kepadanya kita akan juga mengalami anugerah Tuhan, akan mengalami kebebasan yang sejati dan akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang melampaui segala akal. And with faith in him may we rest on his grace and his sovereignty over all things. Mari kita berdoa. Let us pray. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Daud. We give thanks for God's goodness in David's life. Dan kami bersyukur Engkau juga memberi kami hikmat untuk mengerti apa yang terjadi di dalam dunia yang berdosa ini. And we give thanks for the grace you have shown us in this evil time. Tuhan, ajar kami menjadi umat-Mu yang sungguh-sungguh beriman dan bersandar penuh kepada Engkau. Please teach us to have a faith that is surrendering to your will. Di tengah segala kesulitan pergumulan kami dan juga di dalam dunia yang berdosa ini, biarlah hati kami terus percaya dan bersandar kepada Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. And in this difficult time and amidst all of this sin, may we surrender before the Lord who is sovereign over all things. Dan kami berdoa kiranya Tuhan yang menghibur, memberi kekuatan, menopang iman kami dengan cara-Mu yang ajaib. And we pray that you may sustain our faith and give us grace in however you wish. Sehingga kami terus berjalan di dalam kehendak Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan. So that we may walk in your will and live a life pleasing to you. Ajar kami untuk terus beriman meskipun kadang-kadang kami belum menyaksikan dan melihat dan mengalami sendiri akan pertolongan Tuhan yang dapat kami rasakan. And may we
continue to surrender even though we may not see your help in our lives. Beri kami iman untuk sungguh-sungguh percaya kepadamu, Allah yang berdaulat dan yang mengasihi akan umat-Mu. Give us faith to trust in you who is sovereign over all things and loves us. Dan menunggu dengan sabar dan menanti akan pertolongan Tuhan yang pasti akan tepat sesuai dengan waktu-Mu. And to wait patiently for your help that will come in its perfect time. Tuhan pimpin kami dan jangan meninggalkan kami. Please lead us and do not leave us. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of Jesus Christ we give thanks and we pray. Amin. Amen.